Welcome back to my channel, di Yukita Watching. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Silahkan follow Instagram dan juga TikTok di bawah ini, yukimon.dj. Pada Kamis malam Jumat ini, Yuki sebenarnya tidak nyaman dengan cosplay hari ini, karena ini tidak seperti Annabelle, malah seperti Anoman. Namun Yuki tetap selalu akan menepati janjinya Yuki. Yuki akan selalu mengcosplay di setiap bulan Oktober ini sebagai penyambutan Halloween. Apakah kalian sudah melihat video Yukita Horror pada minggu kemarin? Di mana di situ kita menceritakan tentang seorang Ted Bundy yang menjadi kasus pembunuhan berantai di Amerika. Terlalu banyak kasus Amerika yang kita bahas di Yukita Horror kali ini. Sesekali kita harus ke negara sendiri, karena di Indonesia juga ada kasus pembunuhan berantai yang dulu juga sempat menggemparkan warga Indonesia. Jadi tak usah berlama-lama, let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Ada kasus pembunuhan berantai yang sempat menggegerkan tanah air Indonesia ini pada tahun 2008 silam. Ferry Idam Hendyansyah atau biasa dikenal sebagai Rian. Pria yang berasal dari Jombang, Jawa Timur yang telah membunuh sebanyak 11 orang. Menurut informasi, terkuaknya kasus pembunuhan berantai Rian ini dimulai dari ditemukannya 7 potongan manusia di dalam 2 buah tas yang berada di balik kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Dan pada saat itu bertepatan pada tanggal 12 Juli 2008, lebih tepatnya waktu Sabtu pagi. Polisi kemudian membawa potongan korban mutilasi itu ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM di Jakarta Pusat. Dan saat itu juga identitas jenazah tersebut terungkap. Dia adalah Heri Santoso yang berusia 40 tahun. Ia adalah seorang manajer penjualan perusahaan swasta yang menghilang selama 2 hari. Pada Selasa 15 Juli tahun 2008, polisi menangkap Ferry Idam Hendyansyah alias Rian. Dia ditangkap setelah menggunakan uang sebanyak 3.040.000 dari ATM rekening yang dimiliki oleh si Heri. Rian menggunakan untuk berfoya-foya dengan pasangan sesama jenisnya yang bernama Noval Andreas. Saat itu ia ditangkap di kosnya yang berletak di Pesona Kayangan, Depok. Di situ polisi juga menangkap kekasihnya yaitu Noval. Penyidik kemudian menggiring Rian dan juga Noval ke Polda Metro Jaya untuk segera diperiksa. Pada pemeriksaan tersebut, polisi menghubungkan kasus mutilasi ini dengan kasus hilangnya seorang pria yang bernama Ariel Somba Sitanggang alias Ariel. Rian pernah dilaporkan oleh keluarganya pada Mei 2008 silam karena dia menghilang dari rumahnya. Pada saat itu polisi melepaskannya karena kurang cukup bukti. Rian pun mengaku telah memakamkan jenazah Ariel di dekat rumah orang tuanya yang berada di Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang di Jawa Timur. Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2008, polisi menggiring Rian untuk menunjukkan lokasi penguburan Ariel saat itu. Dan pada saat itu juga polisi menemukan 4 mayat yang berada di dalam satu lubang, yang salah satunya diyakini adalah jasad dari Ariel sendiri. Di situ satu lubang berisi 3 jenazah. Satu korban berjenis kelamin wanita. Jenazah wanita itu ditemukan satu liang lahat dengan 2 jenazah pria lainnya yang berada di belakang pintu dapur rumah keluarga Rian. Di lubang yang lain berisi satu jasad berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan petugas dalam sebuah liang di bawah pohon bambu yang berjarak sekitar 5 meter dari liang pertama yang ditemukan tadi. Rian mengaku dia melakukan aksi pembunuhan tersebut sendirian di belakang rumahnya Jalan Melati, Desa Jatiwates. Rentang pembunuhan dilakukan dari tahun 2007 hingga akhirnya terungkap ada 11 korban jiwa.
di dalam kasus pembunuhan berantai tersebut. Apakah kalian pernah mendengarkan kasus Rian Jombang ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang dari seorang Rian Jombang. Di masa kecilnya, Rian ini kerap mendapatkan kekerasan dari seorang ibunya. Dan akhirnya, Rian pun memendam kebencian kepada sosok ibu. Sebagai pelampiasan, Rian justru malah menyukai sosok laki-laki. Dan akhirnya, Rian ini mulai mengalami penyimpangan seksual. Perilaku Rian ini mulai berubah saat dia mulai duduk di bangku SMP. Di mana di sini Rian lebih menggeluti kegiatan perempuan seperti menari dan juga berdandan. Di sekolah, Rian ini tuh lebih dikenal banyak sekali teman-teman perempuannya daripada teman laki-lakinya. Dan dia juga lebih aktif dalam bidang-bidang kesenian, khususnya seni tari. Namun demikian, Rian ini dikenal sebagai siswa yang cerdas, cekatan, dan juga pandai bergaul. Bahkan, Rian ini sempat menjadi siswa sekolah favorit di SMA Negeri 1 Jombang. Namun, di sana sifat Rian mulai terlihat labil. Di sana Rian hanya bertahan selama 1 bulan, lalu pindah ke SMA Kabuh dan bertahan 1 semester sebelum akhirnya pindah ke SMA Negeri 3 Jombang. Dan di sana Rian pun juga hanya sebentar aja. Dia bertahan hanya sebulan di sekolah tersebut, lalu dia pindah ke Jakarta. Di Jakarta, Rian Jombang merasa lebih diterima dan bertemu dengan kalangan homoseksual dari kalangan menengah ke atas. Di ibu kota tersebut, Rian kerap berpindah-pindah tempat tinggal dan pernah tinggal di beberapa kamar kos atau kamar apartemen dengan harga sewa yang bisa dibilang cukup tinggi. Itulah dia latar belakang dari Rian Jombang. Apakah kalian sudah paham dari situ atau mungkin ada yang kurang? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Sekarang kita mulai membahas tentang pembunuhan berantai Rian Jombang. Pada saat melakukan pembunuhan berantai, di Jakarta dan juga di Jombang, Rian ini masih berusia 29 tahun. Rian Jombang membunuh korbannya kebanyakan adalah seorang remaja, bahkan masih balita. Rian Jombang membunuh korban pertamanya yang bernama Guru Setio Pramono alias Guntur yang berusia 27 tahun di Jombang pada bulan Juli di tahun 2007. Kepala Guntur dipukul dengan benda keras hingga akhirnya Guntur pun tewas. Lalu tubuhnya digulung dengan kasur dan dibakar oleh si Rian. Sisa-sisa tubuh Guntur akhirnya digulingkan di dalam kolam ikan dan kemudian dipendam dengan tanah. Sementara itu, korban lainnya dimutilasi dalam 2 buah tas dan sebuah kantong plastik di 2 tempat di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi di tanggal 12 Juli tahun 2008 silam. Setelah media memberitakan tentang kasus pembunuhan berantai Rian, banyak sekali masyarakat yang melaporkan bahwa rekannya hilang saat tidak lama bertemu dengan Rian. Di sini akhirnya Rian mengaku telah membunuh 6 orang lainnya dan tubuh mereka ditemukan ditanam di halaman belakang rumah yang sama. Total yang dibunuh oleh Rian Jombang ini adalah sebanyak 11 orang. Apakah kalian sudah mulai mengingat kasus yang sangat viral ini pada zaman itu? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang motif pembunuhan dari Rian Jombang. Motif cemburu terungkap dalam kasus mutilasi terhadap teman dekatnya Heri Santoso hingga 7 potongan di Depok, lalu dibuang di Jalan Kebagusan, Jakarta pada tanggal 12 Juli tahun 2008. Sementara itu, dalam kasus pembunuhan 10 orang di belakang rumah orang tua Rian di Desa Jatiwates, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, selama kurun 2006 sampai 2008 terbukti bermotif karena materi atau ekonomi. Motifnya memang keinginan seketika untuk menguasai barang-barang milik korban, tapi Rian tak selalu lancar mewujudkan keinginan seketika itu, kata Direskrim Polda Jawa Timur Kombes Pol Rusli Nasution di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2008. Menurut Rusli,
Korban umumnya dikenal Rian, tapi mereka bertemu di berbagai tempat, kemudian diajaknya ke rumahnya di Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Ada yang bertemu di Surabaya, ada yang di Jombang, hanya satu yang tidak dikenal, yakni satu korban yang Rian sendiri tidak hafal namanya, yakni korban yang diduga dibunuh pertama kali pada 2006, katanya. Dalam proses pembunuhan, ada korban yang dibunuh malam hingga dini hari. Tapi ada juga yang dibunuh saat siang hari. Mereka umumnya mudah dirayu Rian karena ada rasa cinta, termasuk ada juga korban wanita yang mencintainya, ucap Rusli. Psikiater Polda Jawa Timur AKBP Dr. Roni Subagio membeberkan hasil pemeriksaan psikiater kepolisian daerah Polda Jawa Timur terhadap Rian. Kalau tanda-tanda psikotis gangguan jiwa yang berat tidak ada, tapi kalau psikopat, minimnya empati dan kontrol perilaku memang iya, karena perilakunya impulsif, kata Dr. Roni Subagio. Menurut dia, sense of reality, daya realitas tersangka sangat normal. Artinya, Rian membunuh dengan sadar dan juga paham dengan akibatnya. Dia juga tahu mana yang benar dan mana juga yang salah. Namun Rian Jombang ini juga memiliki sifat yang impulsif, sehingga dia sangat sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, dan karena itu kepribadian tersangka sering dimanifestasikan dengan tindakan melempar, memukul, marah-marah, dan tindak kekerasan lainnya. Saat diperiksa penyidik, tersangka juga mempunyai keinginan kelihatan gak normal agar terbebas dari jerat hukum, itu biasa. Karena itu kami melakukan pemeriksaan kejiwaan dan ternyata tidak ada gangguan kejiwaan yang berat, katanya. Hasil pemeriksaan psikiater lainnya, tersangka juga mengalami gangguan orientasi seksual, yaitu homoseksual. Dalam hubungan homoseksualitasnya itu, tersangka lebih menyukai peran sebagai perempuan. Tapi kelainan seksual itu nggak ada kaitan dengan kejiwaan karena mereka yang bukan homo juga dapat mengalami gejala kejiwaan, katanya. Yang menarik di sini, pemeriksaan psikiater terhadap Rian pada tanggal 29 Juli itu telah dicocokkan dengan kepribadian orang tuanya di Jombang yang diperiksa pada tanggal 30 Juli di tahun 2008. Hasilnya orang tua Rian juga normal dari sisi kejiwaan, tapi ibunya mempunyai sifat yang mirip dengan Rian, yakni sensitif, mudah tersinggung, dan mudah marah. Bahkan di rumah tangga ada dominasi dari sosok ibu, katanya. Dalam dinamika kejiwaan tersangka, katanya Rian menjadi seperti sekarang ini akibat dia terlahir sebagai anak tunggal dari perkawinan ibunya dengan 3 laki-laki yang tidak harmonis. Bahkan, Rian merupakan hasil perkawinan ibunya dengan laki-laki ketiga. Rian merasa kurang mendapat perhatian, ada ketidakcocokan dengan kondisi ekonomi keluarga, dan juga ada ketidakcocokan dengan perilaku ibunya. Bahkan Rian ini seringkali cekcok dengan orang tuanya sehingga dia menjadi impulsif dan ada rasa tak suka dengan perilaku sang ibu, katanya. Saat diperiksa oleh Mapolres Jombang, kakak tiri Rian yang bernama Mulyo Wasis mengatakan sejak kecil Rian sering mengalami kekerasan dari ibunya. Sehingga usia sekitar 13 tahun mengalami tekanan kejiwaan akibat memendam benci kepada sosok ibunya. Wah gila sih ini, jadi kalian harus mulai berhati-hati dengan lingkungan keluarga kalian ya. Jangan sampai hal itu terjadi karena memang itu bisa memicu kejiwaan sang korban. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Pembahasan selanjutnya kita akan berada di vonis dan pengajuan gerasi. Pada tanggal 6 April 2009 lalu, Pengadilan Depok menjatuhkan hukuman mati kepada Rian Jombang. Pria berkelahiran di Jombang 1 Februari tahun 1978 itu lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, tapi sayangnya ditolak. Begitu pula dengan permohonan kasusnya ke Mahkamah Agung, Rian lalu mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun hasilnya tetap sama. Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober, Rian mengajukan gerasi ke Presiden Joko Widodo. Rian yang membunuh 11 orang ingin Jokowi mengurangi hukumannya menjadi hukuman seumur hidup.
Permintaan gerasi itu diajukan Ryan melalui tim pengacaranya. Pada berkas permohonannya, dia menyertakan secarik kertas atau kita bisa menyebutnya surat tulisan tangan untuk presiden yang dimana di situ menjelaskan alasannya meminta gerasi. Ryan yang dihukum mati saat itu mengaku menyesal dan meminta maaf karena telah membunuh sebanyak 11 orang. Bagaimana menurut kalian tentang kasus Ryan Jombang ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Untuk kalian yang tidak menyangka dengan kasus Ted Bundy bahwa itu ada di Amerika, ternyata ada juga yang lebih mengerikan di Indonesia, yaitu Ryan Jombang. Dan bedanya di sini Ryan Jombang adalah seorang pembunuh berantai, namun korbannya kebanyakan laki-laki. Dikarenakan Ryan mengalami penyimpangan seksual. Apakah dari kalian ada yang berdomisili di Jombang dan sekitarnya? Kalian pasti tahu tentang kasus ini. Mungkin ada kurangnya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan Yuki juga minta maaf kalau memang tadi ada yang salah. Kalian bisa benarkan di kolom komentar. Untuk kalian yang mau request konten horor lainnya, kalian bisa langsung kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki sebagai Annabelle, pamit undur diri, see you next video.